Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfia Anugrah, NIM 36220026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Satu, pengertian. Pengertian ekonomi Islam berasal dari al-iqtisad, secara bahasa berarti al-qabdah, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran yang sempurna. Yang kedua yaitu ekonomi kapitalis, yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sosialisme, yaitu sistem perekonomian dengan adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi, serta hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti tanah, air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam diterapkan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalisme, yaitu para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme merupakan revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan kemungkinan mencerminkan suatu gaya hidup. Yang ketiga itu sistem ekonomi sosialis. Maksudnya itu, ekonomi sosialis salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintahan sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, perbedaan sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama kebebasan. Maksudnya yaitu Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua yaitu hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral, supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok, misalnya kewajiban membayar zakat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan ekonomi. Maksudnya yaitu Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang dalam batas-batas yang wajar dan adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama kebebasan, maksudnya yaitu setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu hak terhadap harta. Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas. Individu mempunyai kekuasaan penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu pemanfaatan ekonomi. Maksudnya persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu, menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Kekayaannya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Selanjutnya itu sistem ekonomi sosialis. Yang pertama itu semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Yang kedua itu individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Ketiga, sistem ekonomi. Maksudnya itu sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam satu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Pembahasan selanjutnya itu tentang kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang pertama itu kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Pertama, mendorong setiap aktivitas ekonomi secara signifikan. Yang kedua, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional. Yang ketiga, mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama, penumpukan harta dan distribusi kekayaan tidak merata. Yang kedua, monopoli dan persaingan bebas. Yang ketiga, individualisme. Yang kedua itu kelebihan sistem ekonomi sosialis. Pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Kedua, didasarkan perencanaan negara. Ketiga, produksi dikelola oleh negara. Kelemahan sistem ekonomi sosialis yaitu yang pertama, sulit melakukan tawar-menawar bagi individu. Yang kedua, terikat pada sistem diktator, di mana buruh dijadikan masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral individu. Sekianlah pembahasan dari saya tentang sistem perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.